Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-17 dengan judul Melacak Dunia Muksa. Dalam seri ke-489 ini, dengan para pemain, Norman sebagai Badrawati, Ivone Rose sebagai Pinaka Swasti Ratu, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Pinaka Swasti Ratu kemudian duduk bersandar pada sebatang pohon. Tatapan matanya tertuju pada para meswara yang digendong oleh Badrawati. Perasaannya meluap ketika melihat bayi itu menyeringai tersenyum menggemaskan. Namun Pinaka segera menyisihkan keinginannya untuk menggendong bayi itu. Perempuan yang bernasib malang itu kemudian menenangkan dirinya. Aku mudah sekali kehilangan kendali. Pengaruh jahat dari raja di tangan kiriku ini kadang-kadang muncul dan sulit aku kendalikan. Lebih-lebih ketika perasaanku tertekan dan tidak tenang. Aku harus menenangkan diri saat hendak menyusui. Aku harus benar-benar tenang dan mampu menguasai diri ketika aku bermaksud menggendongnya. Jika tidak, dan bila tiba-tiba kekuatan iblis itu mencengkeramku, tamatlah riwayat anakku. Raja keparat. Mengapa aku harus ketempatan raja laknat seperti ini? Berdebah. Ingat Bibi, apapun yang ada dalam hati Bibi, Bibi jangan larut oleh kemarahan. Kemarahan itulah yang membuat hati Bibi tidak tenang dan kemudian kehilangan kendali. Aku tahu, aku tidak boleh marah. Aku tidak boleh terpancing kemarahan dalam wujud apapun. Aku harus menenangkan diri. Aku harus menguasai diri. Dalam pemusatan nalar budinya, Pinaka Swasti Ratu bagaikan bertempur menghadapi musuh yang menyatu dengan dirinya sendiri. Dan beberapa saat kemudian, segala gejolak perasaannya telah mengendap. Berikan bayi itu Badrawati. Silakan Bibi. Para meswara, anakku sayang, kau haus? Ayo. Minumlah sepuasmu. Bibi, apa? Ingat Bibi, jika Bibi merasa ada sesuatu yang aneh, jangan menunggu lagi. Bibi harus menyerahkan bayi itu kepadaku. Ya. Bibi, apakah adik bayi sebesar itu masih belum boleh makan makanan yang lain selain menyusuk pada ibunya? Kenapa? Bibi jangan tersinggung. Tidak Badrawati. Aku menyadari keadaanku sepenuhnya. Aku tidak akan tersinggung. Berbicaralah. Aku sekedar ingin mengetahui, apakah untuk makan adik bayi hanya pada susu ibunya? Iya. Akan tetapi, aku melihat bayi orang lain itu sudah didulang dengan pisang yang lumat sangat halus. Bagaimana Bibi? Belum bolehkah? Anakku belum waktunya makan makanan yang kasar seperti itu. Aku tadi sudah bilang, Bibi jangan tersinggung. Semua adalah demi kebaikan Bibi dan adik bayi sendiri. Kenapa kau mempersoalkan hal itu, Badrawati? Bibi, aku berpikir. Berpikir bagaimana? Bahwa sebuah kenyataan, Bibi sebenarnya justru sangat mempunyai kemungkinan akan menjadi sumber bahaya atas adik bayi itu. Maaf Bibi, jangan Bibi tersinggung. Bagaimana kalau untuk sementara waktu, Bibi harus berpisah dengan adik bayi? Apa? Bibi, kuasailah perasaanmu. Bibi jangan tergesa terbawa amarah lebih dulu. Tidak Badrawati, tidak akan aku biarkan anakku berpisah dariku. Jangan salah paham Bibi. Ingat, Bibi harus mengendalikan diri. Bibi tidak boleh marah. Itu akan membahayakan adik bayi. Bibi bisa kehilangan kendali. Kau anak kecil, kau tahu apa? Baiklah Bibi, maafkan aku. Tetapi berikan adik bayi itu kepadaku, biar aku yang menggendongnya. Tidak. Maaf Bibi, berikan bayi itu padaku. Tidak, bayi ini anakku. Tapi Bibi sedang marah. Bibi bisa kehilangan kendali dan akan membahayakan adik bayi. Ayolah Bibi, berikan ia kepadaku. Nanti kalau ia sudah tenang, aku berikan lagi kepadamu. Tidak bisa, kau berbohong. Kau tentu akan membawa anakku lari dariku. Bukankah kau bermaksud memisahkannya dariku? Tidak Bibi, aku tidak bermaksud demikian. Sungguh, Bibi saja yang salah paham. Sekarang silakan Bibi berikan ia kepadaku. Jangan mendekat, aku tidak senang melihat wajahmu. Ayo pergi saja sana. Badrawati menjadi semakin gelisah. Dia mencoba mencari kesempatan untuk bergerak cepat menyambar bayi itu dari tangan ibunya. Namun kesempatan itu ternyata
ternyata belum didapatkannya. Dia cemas. Jika dia bergerak, maka hal itu akan mempercepat Pinaka kehilangan kendali. Dan itu justru akan membahayakan para meswara yang digendongnya. Sementara itu, sebenarnya lah pengaruh aneh dari kutukan yang menimpa Pinaka itu sudah mulai bekerja. Tatapan matanya yang semula diwarnai rasa sayang semakin berubah menjadi sebuah tatapan mata yang sirik. Ia menghisap tubuhku. Makhluk aneh ini mau memakan tubuhku. Jika aku biarkan, aku akan mati. Oh, bodoh sekali kalau aku mati karena dihisap makhluk aneh ini. Apa yang kau bicarakan, ha? Aku tidak tahu apa yang kau katakan. Bicaralah dengan bahasa manusia yang bisa aku mengerti. Bibi Pinaka sudah mulai kehilangan kendali. Apa boleh buat? Aku harus memilih. Aku akan menyerangnya, dan kemudian secepatnya aku akan menyambar adik bayi dan pergi dari lembah ini cepat-cepatnya. Badrawati tidak mempunyai pilihan lain. Tangan kanannya mengepal sesaat lalu terbuka lagi. Dan dalam keadaan demikian, sebuah kekuatan yang sangat besar telah tersimpan di telapak tangan kanannya. Siap dia lontarkan untuk menghajar Pinaka dan menyelamatkan para meswara. Tetapi tiba-tiba Pinaka menoleh lagi kepadanya dengan senyum yang aneh. Apa yang akan kau lakukan, ha? Kau lihat apa yang dilakukannya kepadaku, bocah cilik. Masih ada kesempatan untukmu untuk menguasai diri, Bibi. Cepat lakukan. Makhluk kecil ini akan memakanku. Lihat, ia mengira dengan mulutnya yang tidak ada giginya itu, ia bisa memakanku. Rasanya geli. Berikan bayi itu kepadaku, Bibi. Aku tidak senang kepadamu. Aku tidak senang kepadamu. Aku tidak senang kepada makhluk kecil ini. Mengerikan sekali jika ia terus menghisapku, memakanku. Aduh. Ya! Kurang ngajar, makhluk itu menggigitku. Waduh, sakit sekali. Kurang ajar, debit alas, ia menggigitku keparat. Bagus sekali adik bayi, kau telah bertindak sangat bagus. Aku senang sekali dengan tindakanmu. Kau benar-benar cerdik. Berikan padaku. Maaf, tidak bisa, Bibi. Berikan kepadaku. Maaf, adik kecil telah kembali kepadaku. Aku tidak akan berbuat bodoh menyerahkannya kembali pada Bibi. Selamat tinggal. Hop! Tunggu, berikan bayi itu kepadaku. Ayo kembalikan kepadaku keparat. Lepas ya, kembalikan bayi itu kepadaku. Apa yang telah terjadi benar-benar tidak dibayangkan oleh Pinaka yang telah kehilangan kendali itu. Para meswara yang semula lahap sekali menyusup padanya, tiba-tiba menggigitnya dengan sekeras-kerasnya. Badrawati yang mendapat sebuah kesempatan bagus, segera meloncat dan menyambar bayi itu. Pinaka termangu di tempatnya berdiri. Apa yang baru saja terjadi? Rupanya aku baru saja kehilangan diri. Mana anakku? Di mana anakku? Badrawati! Badrawati! Mana anakku? Badrawati! Badrawati, kembalikan anakku. Kembalikan anakku, Le. Berikan para meswara kepadaku, Badrawati. Aku tidak akan sanggup hidup tanpa anakku. Kembalikan Badrawati. Kembalikan para meswara kepadaku. Para meswara. Mana para meswara? Badrawati, kembalikan anakku. Pinaka Swasti Ratu terduduk lemas di atas sebuah batu. Matanya sayu memandang senja yang mulai membayang. Tiba-tiba hatinya bergerak. Aku tidak mau kehilangan para meswara. Lebih baik aku mati kalau aku kehilangan dia. Akan aku kejar Badrawati yang mencurinya. Adik kecil, jangan salahkan aku ya jika aku terpaksa memisahkanmu dari ibumu. Kau mestinya tahu bahwa ibumu justru menjadi sumber bahaya bagi dirimu sendiri. Kalau kau lapar, aku akan mencarikan pisang untukmu. Aku melihat para ibu telah mendulang pisang untuk usia seperti kau. Kita akan pergi dan terus pergi dari suatu tempat ke tempat yang lain. Kelak kalau kau sudah dewasa dan aku sendiri tentu juga dewasa, kau boleh mencari ibumu lagi. Semoga saja ibumu sudah waras. Semoga saja ibumu sudah mampu membebaskan diri dari raja di tangan kirinya yang membuatnya menjadi makhluk liar seperti itu. Kasihan kau adik bayi, tetapi apa boleh buat, semua ini demi kebaikanmu. Oh, kau bicara apa adik bayi? Hah? Oh, aku akan mengajarimu
untuk berbicara. Kalau kau cerdas, kau pasti akan segera bisa, adik bayi. Nah, mari kita tinggalkan tempat ini. Kita bayang-bayangi ibumu sebentar. Lalu kita pergi. Kau telah benar-benar siap untuk berpisah dengan ibumu, bukan? Badrawati mengencangkan secarik kain yang dipergunakan untuk menggendong bayi itu. Dan sesaat kemudian, dengan ringan dia melayang turun dari dahan pohon. Anakku di mana? Anakku Parameswara, jangan tinggalkan ibu sayang. Parameswara, jangan tinggalkan ibu, Ger. Buah hati ibu. Parameswara, maafkan ibumu sayang. Kecemasan seorang ibu yang dibayangi kekhawatiran akan kehilangan anaknya untuk selamanya adalah kecemasan melebihi rasa takut terhadap todongan sebilah pedang. Pinaka yang mengaduk seisi lembah, namun kemudian tidak berhasil menemukan Badrawati dan Parameswara terduduk di atas rumput, rambutnya aut-autan. Kecemasan seorang ibu yang dibayangi kekhawatiran akan kehilangan anaknya untuk selamanya adalah kecemasan melebihi rasa takut terhadap todongan sebilah pedang. Pinaka yang mengaduk seisi lembah, namun kemudian tidak berhasil menemukan Badrawati dan Parameswara terduduk di atas rumput, rambutnya aut-autan. Ibu macam apakah aku ini? Wah, yang Batara aku. Apa salah aku hingga aku harus ke tempatan kutukan parat ini? Ya anakku, mengapa aku kau takdirkan harus menjadi salah seorang calon pembunuhnya? Parameswara, kutukan ke parat. Ya! Bagaimana perasaanmu sekarang, Bibi? Anakku, Jangan. berikan dia. Dan Bibi akan membunuhnya seperti tadi yang Bibi telah lakukan. Tidak lagi, Badrawati. Aku berjanji, aku tidak akan kehilangan kendali lagi. Selalu saja Bibi berkata begitu. Padahal selalu pula Bibi tidak pernah mampu menguasai diri. Bibi, cobalah Bibi menggunakan pertimbangan. Jangan hanya menuruti keinginan hati belaka. Bibi harus menyadari di telapak tangan kiri Bibi telah terdapat simbol kutukan itu. Artinya, meski Bibi berusaha ingkar, tetap saja Bibi akan menjadi bahaya yang luar biasa bagi adik bayi. Renungkan, Bibi. Ayo renungkan. Tidak sadarkah Bibi dengan keadaan itu? Nah, kalau Bibi mengerti, artinya Bibi harus ikhlas berjauhan dengan adik bayi untuk sementara waktu. Jika Bibi tetap saja berkeinginan untuk selalu bersama adik bayi akan mati. Mungkin Bibi dengan tanpa sadar akan mencabik-cabik tubuhnya. Saat itulah Bibi akan menyesal. Bagaimana, Bibi? Anakku akan kau bawa kemana, Badrawati? Kemanapun, Bibi. Mungkin dari suatu tempat ke tempat yang lain, asal bisa selamat. Kelak, jika Bibi telah berhasil melawan kutukan, Bibi akan bertemu lagi dengan Parameswara. Bibi harus berpikir bahwa perpisahan Bibi dengan adik bayi ini hanyalah untuk sementara. Di lain waktu, Bibi akan mendapatkannya kembali. Ia masih menyusu, Badrawati. Kalau ia haus, bagaimana? Jika adik bayi adalah bayi yang lumrah, aku mungkin tidak berani, Bibi. Akan tetapi aku percaya bahwa adik bayi Parameswara ini bukan bayi sembarangan. Aku yakin itu, dan itulah sebabnya aku berani membawanya. Sekarang Bibi pilih mana? Bibi tetap bersama dengan adik bayi, tetapi besok Bibi akan mendapatkan adik bayi telah mati karena Bibi sendiri yang telah membunuhnya. Justru ketika Bibi tidak menyadarinya. Parameswara, anakku. Kembali wajah Pinaka Swastiratu yang aut-autan itu bersimbah basah. Air matanya meleleh membasahi pipinya. Pinaka melangkah mengulurkan tangannya, tetapi Badrawati yang menggendong Parameswara meloncat mundur, bagaikan akan meledak dada Pinaka. Dia hanya mampu mendekap wajahnya sendiri. Maafkan aku, Bibi. Aku tahu Bibi sangat sedih, amat dan sangat pedih. Akan tetapi Bibi harus memikirkan hal yang lebih jauh lagi. Keselamatan adik bayi lebih penting. Sekarang jawablah, Bibi. Bukankah Bibi telah berkata bahwa Bibi bersedia berkorban apapun untuk adik bayi? Bukankah demikian? Bunuhlah aku, Badrawati. Ayo bunuhlah aku. Jika dengan demikian aku akan menyelamatkannya. Bunuh aku, Badrawati. Aku rela. Tidak perlu dengan cara itu, Bibi Pinaka. Tidak perlu dengan harus mengorbankan nyawa. Bahwa Bibi mau berkorban dengan cara berpisah untuk sementara.
Itu sudah bagus. Bagaimana, Bibi? Bibi mau melepaskan adik bayi untuk sementara, bukan? Berpikirlah lebih panjang, Bibi. Bibi pasti sependapat denganku. Bagaimana kalau ia haus? Bagaimana kalau ia lapar? Tadi sudah aku jawab. Sampai kapan aku harus berpisah dengannya, Badrawati? Sampai apa yang Bibi hadapi usai. Terbebas dari kutukan itu. Jika Bibi mau menuruti kataku, sebaiknya Bibi menunggu Paman Kameswara. Aku berharap Paman Kameswara akan mampu membantu Bibi untuk membebaskan diri dari keadaan itu. Untuk adik bayi, Bibi jangan cemas. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk melindunginya. Aku berjanji, Bibi, bahkan dengan nyawaku. Rasanya aku tidak sanggup, Badrawati. Aku tidak sanggup untuk berpisah dengan anakku. Baiklah, Bibi. Kalau kau tidak sanggup berpisah dengan anakmu, terserah. Ini, terima anakmu. Aku tidak akan peduli lagi apakah Bibi akan membunuhnya atau tidak. Terima, ayo terima, Bibi. Dan aku ucapkan selamat kepada Bibi. Jika Bibi nanti akan menjadi pembunuh anak kandung sendiri, serta semua orang, bahkan para dewa, akan mengutuk Bibi sebagai orang yang berdosa. Ayo, terima, Bibi. Bukankah Bibi tidak mau berpisah dengan para Meswara? Para Meswara, maafkan ibumu, saya. Maafkan ibumu, para Meswara. Kau bijaksana, Bibi. Aku berharap kelak Bibi akan mampu membebaskan diri dari kutukan jahat yang bersarang di telapak tangan kiri Bibi itu. Dan Bibi kembali akan menjadi ibu yang sempurna untuk adik bayi. Para Meswara, kau jangan sedih. Kau harus berpisah dari ibumu. Semua untuk kebaikanmu. Lebih dari itu, untuk kebaikan ibumu. Malah menangis. Diam, adik bayi. Jangan menangis. Diamlah. Mari, kita jelajahi tempat ini. Aku akan mencari pisang matang untukmu. Bagaimana? Badrawati perlahan berbalik sambil mengayun-ayun para Meswara yang menangis. Sebenarnya lah, hati Badrawati bergetar mendengar tangis bayi itu. Tetapi Badrawati kemudian merasa bahwa itulah pilihannya yang terbaik. Dalam pada itu, bagaikan orang gila, Pinaka Swasti Ratu berlari dan berlari seperti orang kesetanan. Dia menggenjot ilmu kanuragan yang dimilikinya, hingga bagaikan terbang, dia melayang di kegelapan senja yang baru saja lewat. Pinaka Swasti Ratu benar-benar kehilangan kendali. Dia berlari kencang dan ada kalanya menggenjot tubuhnya melesat di atas jurang yang menganga. Andai kata saja dia terjatuh, batu-batu di bawah tentu akan menghajar tubuhnya hingga kemudian. Apa salahku? Apa salahku? Aku tidak minta di tanganku ada raja keparat seperti ini. Aku tidak meminta. Berdebah iblis, aku akan membesetmu. Aku akan membesetmu, kutukan keparat. Pinaka Swasti Ratu memandang ke telapak tangan kirinya dengan penuh kebencian. Diperhatikan dengan seksama apa yang nampak di telapak tangan itu. Sebuah gambar yang seolah timbul dari dalam, bersembunyi di bawah kulit di atas daging, dalam wujud tatapan mata. Tetapi manik mata yang terpahat di situ tidak seperti mata manusia, tetapi seperti mata kucing yang menyempit. Dengan geram, Pinaka menggaruk kulit telapak tangannya. Besetku, raja keparat. Aku beset kau, kutukan iblis. Aku tidak sudi menjadi tempat persemayamanmu. Aku beset kau. Pinaka Swasti Ratu terus menggaruk telapak tangan kirinya, seperti orang yang diserang rasa gatal yang tiada terkira. Darah pun kemudian meleleh, banjir di telapak tangannya. Pinaka semakin liar dalam usahanya membuang Raja Trinetra di telapak tangan kirinya itu. Tidak dia pedulikan rasa sakit yang luar biasa. Tetapi ternyata Raja berwujud tatapan mata itu tetap saja menempel dan menyatu di tempatnya. Berdebah keparat, kau tidak mendengar, ha? Kau tidak mendengar apa kataku? Aku tidak sudi ketempatan kamu. Kalau kau tidak pergi dari tanganku, aku akan mengelupasmu hingga akar-akarnya. Parat, hiya! Rameswara, anakku sayang. Bagaimana ibu ini? Apa yang harus ibu lakukan? Para Meswara, para Meswara. Kau
Bau darah adalah penggugah serigala dari tidurnya. Bau darah yang terbawa angin membuat para serigala mendongak memperhatikan udara untuk mencari dari mana sumber bau lezat luar biasa itu. Sebenarnya lah, luka berdarah di tangan Pinakaswasti Ratu itu terbawa angin. Baunya sedemikian rupa tajamnya, hingga segerombolan serigala itu kaget. Mereka segera berlarian, berburu cepat ke arah sumber bau darah yang mereka rasakan lezat itu. Mau apa kalian? Mau mati ya? Mau mati? Ayo, siapa yang ingin mati lebih dahulu? Mendekatlah. Mendekatlah anjing-anjing liar dari negeri setan. Mendekat. Hup. Hiya. Bagus, bagus. Ayo, bertengkarlah kalian di antara sesama kalian sendiri. Hah? Bertengkarlah kalian di antara sesama kalian sendiri. Bagus sekali, sangat bagus. Aku senang dengan tontonan yang menarik ini. Ayo bertengkarlah, bertengkarlah. Pinakaswasti Ratu menyeringai aneh memandang ulah para serigala yang kemudian justru bertengkar di antara sesama temannya sendiri. Darah dari salah seorang di antara mereka yang terluka mengundang sikap kanibal di antara sesama mereka sendiri. Namun demikian, tetap saja darah yang meleleh dari tangan Pinaka yang terluka menarik perhatian anjing-anjing hutan itu. Coba kemparan. Kalian pikir aku ini siapa, ha? Hiya, hiya, hiya. Mampus kalian semuanya. Modar kabeh kowe. Anjing-anjing tidak tahu diri. Mereka hanya anjing, Nyai, bukan kami. Kurang ngajar. Kalian lagi rupanya. Pinakaswasti Ratu berbalik, pandangannya tertuju kepada 3 orang lelaki yang sekarang telah berada di belakangnya. Pinaka memperhatikan mereka dengan seksama. Kemudian tatapan matanya beralih pada bangkai-bangkai serigala yang berserakan mengelilinginya. Pinakaswasti Ratu mengamuk mengumbar kemarahan hatinya, mengobrak-abrik gerombolan serigala yang semula bermaksud mencabik-cabiknya. Serigala itu kemudian berlarian lintang pukang, meninggalkan kawan-kawan mereka yang binasa. Namun sesaat kemudian, Pinaka terkejut oleh sebuah sapaan dan tidak diketahui dari mana asalnya. Di belakangnya telah berdiri 3 orang lelaki. Untuk apa kalian selalu membayang-bayangi aku? Aku tidak suka dengan apa yang kalian lakukan. Apa salah serigala-serigala itu sehingga kau membantainya, Nyai? Mereka akan membunuhku. Mengapa kau melawan? Bukankah mestinya kau tidak perlu melawan? Keparat, tua bangka tidak tahu diri. Mestinya kau mati ditelan dan dicabik-cabik oleh serigala itu. Bukankah kau memilih mati daripada kau menjadi pembunuh anakmu? Keparat, kalian berdebah semuanya. Nyai, lihatlah muridku. Nasibmu dan nasibnya sama. Harusnya kalian memang bersatu. Bersetan denganmu, aku tidak sudi. Aku senang. Andai kata kau menjadi istri muridku. Kalian berdua merupakan pasangan yang serasi. Di telapak tangan kiri kalian berdua terdapat sebuah raja yang gegirisi. Apalagi yang kurang? Kau yang kurang waras. Kalian semuanya kurang waras. Ayo, majulah. Majulah kalian. Jika semula aku selalu menghindar dari kalian lagi, sekarang tidak lagi. Anak lelakiku telah berada di tempat yang aman. Dan aku tidak akan tinggal diam menghadapi orang-orang yang akan membahayakan anakku. Maju, aku bunuh kau. Pinakaswasti Ratu menggeram, tatapan matanya sirik tertuju kepada lelaki yang baru saja berbicara kepadanya. Perempuan yang tidak mampu menghindari kutukan Raja Trinetra itu telah bulat tekadnya untuk menghadapi 3 orang yang memburu mengejar-ngejar anaknya itu hingga titik darah yang penghabisan. Pemuda itu memiliki raja seperti yang aku punya. Menurut Kameswara, hanya ada 3 orang yang mempunyai raja berwujud tatapan mata di tangan kiri itu. Jika aku dapat membunuhnya, maka aku telah mengurangi bahaya yang akan membayangi anakku. Aku akan membunuhnya. Daripada aku hidup, akan tetapi akan menjadi sumber bahaya bagi anakku. Maka lebih baik aku mati. Aku rela mati. Akan tetapi kematianku tidak boleh sia-sia. Aku
harus bisa membunuhnya. Pinaka Swasti Ratu telah mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Di dalam hatinya telah bulat tekad untuk berusaha membunuh pemuda yang dilihatnya memiliki raja seperti yang ada di tangan kirinya itu pada serangan yang pertama. Sebenarnya lah, pemuda yang berpandangan mata dingin dan pendiam itu adalah Damar Taun bersama gurunya, Sang Resi Bawani, serta seorang sakti dari tanah Pasundan, Bandar Mau. Mengapa kau bermaksud bertindak curang kepadaku? Aku tidak berhasil. Kau curang. Orang semacam kau tidak ada harganya untuk dinilai dengan sikap jantan. Jangan menolak, akan aku bunuh kau. Bagaimana aku harus menyerahkan nyawaku begitu saja kepadamu? Perempuan, sebaiknya kau tidak ingkar atas apa yang sedang kau hadapi. Kau boleh terpengaruh oleh kutukan yang hinggap di tubuhmu. Akan tetapi aku tidak sudi. Aku tidak mau. Lebih baik aku mati. Di mana bayi itu? Kau pikir aku akan mau menjawab pertanyaan konyol itu? Sebaiknya kau jangan mengelak dari takdirmu. Meski kau berusaha, bahkan dengan menggugat keadilan dewa sekalipun, kau tidak akan pernah berhasil. Takdir? Takdir apa? Kutukan apa? Semuanya itu salah alamat. Aku ibu bayi itu. Aku yang melahirkannya. Tindakan bodoh jika Durga para bandari yang mencoba lahir kembali itu bermaksud menggunakan aku sebagai alatnya. Persetan! Nyai, sebaiknya katakan saja di mana bayimu itu. Lebih baik kau tutup saja mulutmu itu, kakek tua. Aku tidak senang dengan baunya. Kata-katamu nyelekit, Nyai. Aku bisa bertindak kasar jika aku mau. Kalian hanya berbicara saja. Ayo, jika kalian memang bermaksud untuk membunuhku, bunuh saja. Lihat telapak tangan kirimu, Nyai. Lihat raja di tanganmu itu. Sebaik-baiknya. Lihatlah, maka Nyai akan menyadari di mana seharusnya Nyai berdiri. Persetan dengan raja setan ini. Kau pikir aku bangga karena memilikinya? Aku akan membesetnya. Jika perlu, aku akan memotong lengan ini untuk membuangnya. Kau pikir raja itu akan lenyap meski kau potong lenganmu, Nyai? Tidak, Nyai. Nyai tidak akan bisa melepaskan diri meski Nyai telah membuang raja di tanganmu itu. Jiwa dari raja itu telah menyatu di sekujur tubuhmu, mengalir lewat darahmu, Nyai. Kalau kau tidak percaya, potong saja tanganmu. Nanti kalau ternyata apa yang aku katakan itu salah, kau boleh membelah dadaku. Kemarilah, Kiai. Aku akan membelah dadamu. Aku akan memakan jantungmu. Wah, mengerikan sekali. Guru, aku tidak suka dengan pembicaraan yang panjang lebar. Aku ingin menangkap orang itu hidup-hidup. Pinaka Swasti Ratu segera mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Matanya liar memandang 3 orang lelaki yang berada di depannya, yang bergerak mengepungnya rapat-rapat. Pinaka menggerakkan kedua tangannya silang menyilang. Mari kita lumpuhkan dia. Serangan mengalir bagaikan banjir bandang. Pinaka mengamuk bagaikan harimau kehilangan anaknya. Tetapi ketiga lawannya terus menyerangnya bagaikan aliran air bah yang tiada habis-habisnya. Adalah sesuatu yang aneh luar biasa yang dialami oleh Pinaka. Tetapi Pinaka sendiri tidak menyadari apa yang sebenarnya tengah terjadi. Pengaruh raja di tangan kirinya mulai bekerja, menyebabkan dia menjadi orang yang kalap, bahkan sempurna kehilangan kesadarannya. Tidak ingat lagi apa sebenarnya tujuan pertempuran itu. Waktu terus bergerak, pertempuran yang terjadi suaranya gemeresak mengaduk hutan yang tidak jauh dari lembah itu. Mengagetkan penghuninya, hantaman tangan berkekuatan raga bajra di tangan Pinaka menimpa pohon menimbulkan suara gemuruh. Berbagai ajian dipergunakan oleh Pinaka, meski ia menggunakan pula aji Kakang Kawah Adiari-ari. Tetapi ketika lawannya mampu mementahkan ilmu itu, hingga kemudian ketika tengah malam lewat. Sekaranglah saatnya. Sebuah sentuhan yang keras dari tangan Damar Taun mampu menggerayangi simpul-simpul syaraf di sekujur tubuh Pinaka Swasti Ratu, membuatnya terhuyung-huyung. Iblis, ayo, bunuh aku.
Maaf, Nyai, jika kami hanya berkeinginan untuk melumpuhkanmu karena kau memiliki raja di telapak tangan kirimu. Lihat telapak tangan kirimu, Nyai. Lihatlah dan cobalah untuk meresapi apa makna terkandung di telapak tanganmu itu. Siapa kalian? Kami? Siapa kalian? Siapa pula? Siapa aku? Pertanyaan aneh itu membuat Resi Bawani dan Bandar Maung saling pandang. Mereka sibuk bertanya-tanya dalam hati. Tetapi sesaat kemudian, Resi Bawani mengangguk-anggukan kepala. Apa yang kau rasakan, Nyai? Siapa kalian? Siapa? Kami. Itu bukan soal penting. Akan tetapi yang penting adalah Nyai sendiri. Bagaimana, Nyai? Apakah Nyai lupa siapa diri Nyai sendiri? Siapa aku? Namamu Nyai Carang. Nyai Carang. Ya. Carang. Namaku Carang. Benar, Nyai. Namamu Carang. Aneh. Kenapa dengan aku? Mengapa kita bertempur? Karena kau berusaha melarikan diri dari suamimu. Aku berusaha melarikan diri dari suamiku. Siapa suamiku? Lihat telapak tangan kirimu, Nyai. Apa ini? Itu pertanda perkawinanmu. Kau memilikinya, dan orang lain yang juga memilikinya adalah suamimu. Damar Tahun, tunjukkan tangan kirimu. Nah, kau lihatlah itu, Nyai. Pinaka Swasti Ratu yang berada dalam keadaan lumpuh memandang Damar Tahun dengan tatapan aneh. Dia memperhatikan dengan seksama telapak tangan kirinya yang masih berdarah, kemudian menoleh kepada Damar Tahun. Swasti Ratu melihat guratan-guratan di telapak tangan itu sama. Ia bukan suamiku. Ada sesuatu yang aneh pada diriku. Ia bukan suamiku. Mengapa dengan aku? Aku tidak ingat apa-apa lagi. Pinaka melirik telapak tangan kirinya. Kebingungannya semakin menjadi. Namun sementara itu, di luar pengetahuan siapapun, tiba-tiba ada bayangan putih yang berkelebat sangat cepat. Kurang ajar. Berhenti! Bagaikan genderuwo yang muncul begitu saja, seolah tidak diketahui dari mana asalnya. Bayangan putih itu melesat amat cepat, menyambar tubuh Pinaka dan membawanya terbang di antara pepohonan. Bagaikan berlomba lari, Bandar Maung, Resi Bawani serta Damar Tahun melesat menyusulnya. Pengaruh jahat yang menggeram di dalam telapak tangan kirinya membuat Pinaka Swasti Ratu kehilangan jati diri. Dia tidak ingat lagi siapa dirinya sebenarnya. Bandar Maung semakin menyesatkannya dengan memberinya nama baru. Tetapi tiba-tiba, tidak diketahui dari mana asalnya, ada sesosok tubuh berjubah putih yang melesat sangat cepat menyambar Pinaka. Kurang ajar. Gerakan orang itu cepat sekali. Kau tahu siapa dia, Dirsi? Tidak, Kakang. Larinya cepat, gambaran bahwa orang itu memiliki ilmu kanuragan yang sangat tinggi pula. Itulah Kakang Bandar Maung. Selama ini kau bagaikan katak di dalam tempurung. Yang kau ketahui hanyalah seputar tempurungmu itu sendiri. Ketika kemudian kau keluar, kau terkejut melihat dunia ternyata sedemikian luasnya. Jangan mengecilkan Bandar Maung, Dirsi. Aku mengatakan apa yang aku lihat, Damar Tahun. Bagaimana, Guru? Perempuan itu telah kehilangan jati dirinya. Tidak ada gunanya kita mencarinya. Meski perempuan itu berusaha melawan kekuatan raja itu. Akan tetapi aku yakin, takdir tidak akan bisa dihindarinya. Ada yang lebih penting dari sekedar perempuan itu, Damar Tahun. Yaitu bayi itu. Benar, Guru. Kita tinggalkan tempat ini. Kita lacak kemana perginya bocah Badrawati yang membawa bayi itu. Ayo. Siapa kau? Kau sendiri siapa? Namaku, mungkin namaku Carang. Bukan, itu bukan namamu. Kau mengetahui siapa aku? Iya, siapa kau? Dan apa yang sedang kau alami? Kau lihat telapak tangan kananku ini? Perhatikan dengan seksama. Aku
aku juga memiliki guratan-guratan di telapak tangan kiriku ini. Raja yang kita miliki berbeda. Kau memiliki raja berwujud tatapan mata. Aku memiliki raja yang lain, Kalat Cakra. Raja yang kau miliki berada di telapak tangan kiri, sedang yang aku punya berada di telapak tangan kanan. Apa artinya? Artinya, dengan raja yang berbeda ini, aku sudah mempunyai alasan yang kuat untuk membunuhmu. Oh, kenapa? Karena dengan raja seperti itu, kau telah menjadi abdi dari setan. Oh, mengapa? Apa artinya? Tunggulah di sini. Aku akan mengundang orang untuk datang kemari. Orang itu mampu menceritakan apa yang terjadi. Ingat, katakan kepadanya, namaku Pacar Keling. Tunggu! Tubuhku belum mulai tak bertenaga. Oh, siapa aku ini? Ada yang mengatakan aku adalah Nyai Jarak, tetapi Pacar Keling, orang yang bernama Pacar Keling itu mengatakan bukan. Ia akan mengundang seseorang yang mengerti siapa sebenarnya aku. Paman, ada apa anak mas? Paman mendengar sesuatu. Apa? Perhatikan paman. Aku tidak mendengar sesuatu anak mas. Jika demikian, isyarat aneh ini tentu ditujukan kepadaku. Isyarat? Iya, aku bisa merasakan paman. Seperti menggerayangi simbol-simbol sara. Seperti apa anak mas? Seperti yang pernah dilakukan Badrawati. Mari paman, mungkin Badrawati bermaksud bertemu denganku. Mari anak mas. Nampaknya bukan Badrawati, Paman. Jika Badrawati, ia tentu tidak melakukan hal ini. Ia tidak perlu bermain kucing-kucingan. Jadi? Ya, sumber getaran aneh ini aku rasakan dari arah sana, Paman. Lihat, itu dia. Ada orang berlari ke sana. Sial. Cepat sekali orang itu berlari. Kita kehilangan jejak. Nampaknya ia masih berada di sekitar tempat ini. Orang berpakaian serba putih itu tentu masih bersembunyi. Mungkinkah orang itu Ken Arok? Ken Arok? Iya. Ketika Ken Arok mengobrak-ngabrik baik Tumapel maupun Kediri sebagai seorang perampok, ia menggunakan sebuah ciri yang mudah dikenal. Jubah putih. Apa maksudnya ia mengajak bermain petak umpet seperti ini? Tunggu. Aku mendengar desah nafas dari arah sana. Bahkan seperti orang yang mengeluh. Perempuan. Pinaka. Kameswara? Jagat Dewa Batara. Pinaka. Apa yang terjadi padamu? Mana Parameswara? Mana anakku? Mana Parameswara? Mana? Cepat jawab. Mana anakku? Kameswara. Bagaimana? Bunuh aku, Kameswara. Bunuhlah aku. Apa maksudmu? Lihat Kameswara. Lihat tanganku. Lihat Kameswara. Mengapa harus aku, Kameswara? Apa salahku? Apa yang kau lakukan kepada anakmu sendiri? Cepat jawab. Apa yang telah kau lakukan kepada anakmu? Anak mas, tenanglah. Tenang anak mas. Nyai, cobalah tenangkan perasaanmu. Ceritakan dengan hati yang tenang. Apa yang terjadi? Di mana anakmu? Badrawati, Bapak. Badrawati yang membawa bayimu? Ya. Mengapa Badrawati membawanya? Ia memaksa memisahkannya dariku, Paman. Aku tidak bisa menolaknya. Syukurlah, Nyai. Jika itu yang telah terjadi, Badrawati telah bertindak benar. Badrawati terpaksa harus memisahkan Nyai dari Parameswara. Karena Nyai sendiri merupakan sumber bahaya baginya. Aku tidak sadar, Paman. Aku hampir saja membunuh anakku. Apa salahku, Paman Bresima? Mengapa di tangan kiriku terdapat raja keparat seperti ini? Lihat, Paman. Aku telah berusaha membesetnya, tetapi ia tetap menempel di telapak tanganku. Kameswara, daripada aku akan menjadi bayangan bahaya bagi anak lelakiku sendiri, bunuh aku, Kameswara. Kau harus mau melakukannya. Ayo, Kameswara, tolong bunuhlah aku. Jangan ragu, Kameswara. Aku rela mati asal itu untuk kehidupan anakku. Lakukan, Kameswara. Kameswara memandang nanar ke arah telapak tangan Pinaka. Diperhatikannya wujud telapak tangan itu dengan seksama.
Tangan itu telah terkelupas mengerikan, bahkan sebagian tulang yang putih nampak. Tetapi Raja aneh itu tetap melekat erat pada bagian daging. Tidak tahu bagaimana awalnya, Kameswara merasa hatinya sangat teradu, dan kemudian air matanya pun bergulir. Kameswara tidak mampu membendung rasa sedihnya. Paman, bagaimana anak mas? Paman katakan paman, apa yang harus dilakukan agar Pinaka terbebas dari keadaan yang dialaminya ini? Ayo paman, paman serba tahu berbagai masalah. Paman tentu tahu pula cara apa yang harus dilakukan agar Pinaka terlepas dari belenggu keparat itu. Bagaimana paman? Paman akan mencoba anak mas, menunjukkan peluang-peluang yang mungkin bisa dipergunakan agar Nyai Pinaka bisa lepas dari beban yang tengah dihadapinya. Nyai, bagaimanakah keadaan Nyai sekarang? Tenangkan diri Nyai. Lalu ceritakan bagaimana pengaruh raja itu bekerja pada diri Nyai. Cobalah kau tenang Pinaka, dan jawab apa yang ditanyakan oleh Paman Bresima itu. Mungkin dari jawaban-jawabanmu itu bisa didapatkan peluang untuk mengatasinya. Katakanlah. Tanganku sakit. Aku berusaha membesetnya, tetapi Raja Keparat ini masih tetap bercokol di sini. Tidak ada gunanya, Nyai. Raja itu bukan hanya berada di telapak tangan Nyai, akan tetapi telah menyatu di seluruh tubuh Nyai. Meski tangan itu dipotong, tidak ada gunanya, Nyai. Bagaimana awalnya raja itu telah berada di telapak tanganmu, Pinaka? Mula-mula, aku merasakan ada yang janggal di dalam dadaku. Lalu aku berusaha menguasainya. Tetapi, rasa tidak senang kepada para Meswara itu semakin lama semakin tidak terkendali. Aku terkejut sekali ketika di telapak tangan kiriku tiba-tiba telah terdapat raja ini. Untung ada Badrawati. Ia muncul ketika aku nyaris membunuh para Meswara. Aku hampir membunuhnya, Kameswara. Lalu? Godaan-godaan setan keparat itu kulawan sekuat-kuatnya. Namun pengaruhnya semakin menjadi-jadi di saat bulan semakin tinggi. Bulan, anak mas. Aku memang telah memperhitungkan bahwa kekuatan bulan adalah sarana yang mudah dipergunakan oleh kekuatan hitam. Dengan demikian, kekuatan kutukan atau raja itu akan semakin menjadi di saat bulan menampak, apalagi jika purnama. Namun demikian, pengaruh dari raja itu tidak hanya bertumpu pada bulan. Cahaya bulan sekedar menandai saat yang tepat bagi raja itu untuk bekerja. Tetapi, tetap sewaktu-waktu raja itu bekerja. Benar begitu, Pinaka? Iya. Ada orang berpakaian serba putih yang memancing kami berdua. Siapa orang itu? Ia mengaku bernama Pacar Keling. Ia juga memiliki kalacakra. Raja Kalacakra. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Apa yang akan dilakukan oleh Badrawati dalam usahanya melindungi para Meswara? Serta apa pula yang akan dilakukan oleh Kameswara dan Pinaka Swasti Ratu? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.